Kali ini kita kedatangan sebuah servisan, yaitu S9 Plus Samsung ya, dengan keluhan not charging. Jadi dia bisa ngecas sebenarnya, dia bisa ngecas, tapi begitu di standby kan langsung hilang. Jadi indikatornya seperti ini. Kalau kita colok cas, nah di USB adapter naik dia 1,1 ampere, kemudian turun 0,6, drop 0,1, terus hilang, begitu seterusnya. Nah dari posisi ini masih segel, posisinya masih segel, kemudian nah ada indikator air, jadi bisa kita pastikan ini handphone bekas kena air ya. Walaupun bekas kena airnya mungkin tidak tercelup, hanya kecipratan karena ini tidak full merah. Baik, ini pertama kita bongkar dulu saja. Kita bongkar, kita lihat seperti apa hasilnya. Kita menggunakan untuk bongkar, kita menggunakan separator sebagai pemanas ya. Sebagai pemanas kita menggunakan separator. Jadi ini udah saya siapin. Kemudian taruh di sini dulu. Kita taruh saja sebentar, nggak terlalu lama. Kemudian kita siapin ini bekas tempered glass nih, lembut. Kemudian kita juga siapin thinner. Untuk S9 ini sebenarnya tidak begitu ideal menggunakan separator, lebih nyaman malah menggunakan blower karena bentuk bagian belakangnya ini tidak tegak lurus, tidak siku. Jadi dia edge gini ya, melengkung. Panaskan lagi sebentar aja nggak apa-apa. Ini panas, saya pakai 86 derajat. Kita coba dimasukkan seperti ini. Nah, masuk dia. Seharusnya kita menggunakan kop, jadi penarik, alat untuk narik ya. Dan ini segel kita buka aja sekalian biar nggak mengganggu ya. Ini tidak cukup panas untuk membuat lem memuai, jadi saya panaskan kembali ya. Kita juga bisa menggunakan cairan pelemah lem atau glue remover. Kalau nggak salah glue remover di meja sana, meja belajar. Oke, jadi yang saya fokuskan di bagian bawah sini saja. Ada gak? Kalau udah agak masuk nih lebih enak ya.
Jadi ini pakai cairan glue remover, saya kasih tetesin di plastiknya ini. Nah, sudah agak masuk begini, insya Allah jauh lebih mudah. Juga bisa pakai thinner begini, dicelupin aja di thinner. Jadi saya pakai thinner ya, biar lebih mudah. Ini karena bekas apa? Ada catnya ya, ada catnya. Tolong tisu. Udah, tidak nyampe. Jadi ya ini harusnya ganti, nggak usah pakai. Ini pada luntur ke sini dia, karena kita pakai cairan, pakai glue remover. Nah, ini bersihkan sekalian. Ini kita tarik lagi. Nah, karena tadi yang saya panaskan kan hanya bagian bawah, jadi bagian bawah yang lebih mudah, bagian atas agak sedikit susah. Tapi ini model diiris begini juga bisa. Celupin ini. Jadi seperti pisau ya. Pisau tapi nggak tajam kan, supaya tidak terlalu bahaya. Ini handphonenya jadi hidup nih, ketekan on off nya ini, tekan on off nya. Oke, ini hidup, cuman memang nggak bisa ngecas ya, naik tapi jatuh lagi dia. Kemungkinan besar itu pengaruh kena air. Bagi kawan-kawan yang masih ragu dalam bongkar seperti ini, jadi bisa cek dulu video di YT ya, di YT, di Mbak Yu. Dengan alat seadanya juga ini bisa dilakukan. Jadi istilahnya ini diiris ya, diiris pelan-pelan. Ini tadi belum dikasih harga karena kita masih ngasih estimasi dulu. Kira-kira permasalahannya dari apa? Secara logika, dengan dia bisa melakukan pengecasan seperti itu bahkan sempat naik, berarti jalur bebas, jalur pengecasan ya, tegangan dari konektor cas, logikanya bisa ini
normal. Logikanya seperti itu. Monggo Bang. Kebetulan baru masuk, fresh from the open, kita praktekkan ya. Kita bongkar sama-sama. Nah, ini kelihatan lem dari sini saya susuk-susuk. Saya tusuk-tusuk seperti ini. Oke, sip ya, aman ya, aman sampai di sini aman. Jadi yang kita khawatirkan ini ketarik biasanya, ini untuk wireless casnya. Jadi ini harus kita bongkar total. Kita lihat bagaimana kondisi di dalam. Jadi tips untuk kawan-kawan bagi yang belum pernah bongkar handphone apapun mereknya, di Mbak Yu itu sudah tersedia ya, di YT itu sudah tersedia sudah banyak yang review, dari handphone zaman jadul sampai yang terbaru ini, insya Allah selalu ada yang review. Jadi kalau kita khawatir, ragu, takut sobek, takut gagal, tonton dulu, pelajari dulu lewat videonya, barulah dibongkar. Jadi jangan main hajar-hajar saja. Ini nih tipe HP idaman saya sebenarnya. Dari dulu itu pengen beli ini, nggak kesampaian sampai hari ini ya. Benar, serius, S9 Plus ini. Tapi saya nyarinya yang 256. Mungkin nanti kalau ada barang-barang yang memang normal gitu, pengen saya ini. Nah, hari ini kesampaian juga bongkar, dapat pasien. Ini LCD-nya lebih mahal daripada handphonenya. Serius. Kalau seri S itu kan memang terkenal seperti itu. Nah, ini nanti diperhatikan ya, diperhatikan kawan-kawan. Panjang bautnya beda ini, ada satu ini di area sini, di area atas ini lebih pendek. Ya, di atas kamera ya. Kenapa? Kalau kepanjangan bahaya. Tembus sampai ke LCD. Nah, ini. Coba kita perhatikan. Kalau ini sih sama enggak nih? Ini satu aja nih agak beda, agak pendek nih. Kurang lebih sih, beda tipis banget pokoknya. Oke, sudah lepas semua. Pelan-pelan kita bongkar saja. Ini. Nah, ini wirelessnya, wireless chargingnya ini muter sampai ke sini ya. Ini dicopot dulu nih fingernya. Finger copot dulu. Oke. Sudah, berarti untuk wireless chargingnya nempel pakai konektor seperti ini. Nah, kemudian kita copot baterai. Terus ini baterainya lepas. Sudah, ini wirelessnya lepas.
Kemudian bagian bawah kita lihat, lepas ya, kita susun aja, muter begini. Terus kita perhatikan bagian bawah di sini. Nah, kawan-kawan, di tipe ini dia menggunakan charger Type C ya, Type C. Kita berlogika terlebih dahulu. Ketika ada notif charging saat kita colok cas, logikanya colokan casnya ini, konektor casnya normal. Seharusnya begitu. Ya, selalunya seperti itu bahkan. Jadi rasanya kok tidak mungkin ini rusak kalau bisa ngecas, apalagi dia ngecas tapi ngedrop gitu. Nah, ini yang perlu dicari tahu jalurnya. Saya membutuhkan laptop ini. Sebentar, ini dipinggirkan dulu. Datarkan aja nggak apa-apa. Saya pakai laptop dulu. Kita buka Borneo Hardware Solution. Jadi kita cek terlebih dahulu jalur casnya. Nah, tetapi alangkah baiknya ini kita copot dulu aja. Kita copot supaya nanti kita bisa lihat apakah memang ada indikasi air di bawah sini. Nah, perhatikan ini pelan-pelan kawan-kawan. Kemudian bagian atas berarti perlu dicopot tidak? Kalau nggak perlu ya ini kita beginikan saja. Ini saya congkel. Saya cuma penasaran apakah di sini ada bekas cairan atau tidak. Dan untuk plug-in chargernya berarti dia satu set begini. Ya, ini sama ini. Berarti ada tombol samping juga ini. Nah, begini dia. Ini plug-innya. Kita perhatikan dulu, kita cek ya. Kita bongkar, kita lihat apakah ada cairan atau tidak yang menghalangi. Ini kita cabut dulu. Mudah-mudahan tidak terjadi kecelakaan ya. Kecelakaannya itu kadang tertarik ya. Ini sudah. Nah, ini hampir ya. Hampir, ini ternyata papannya juga jadi satu ini. Papannya jadi satu. Ini. Cuman untuk plug-in atau jack audionya di sini saya lepas dulu. Berarti ini yang biru. Nah, ini agak keras di sini. Jadi saya tarik ke belakang ya. Saya tarik mundur begini aja. Betul-betul harus pelan-pelan. Hanya memastikan apakah ada bekas cairan sehingga menghalangi atau mengganggu proses charging. Ini oke, lepas ya. Hop. Kalau kita perhatikan tidak ada yang korosi. Saya perhatikan tidak ada yang korosi di sini. Ya. Mungkin bagian dalamnya juga kita coba korek ya. Saya pakai jarum aja. Jarum multitester. Ini memang ada kotoran, tapi sangat jarang pengaruh.
tiup spool. Oke, ini oh ya Allah, lupa saya habis dinyalakan, lupa login ya. Jadi apa saya pikir dari tadi, apa yang saya tunggu ini gitu, saya nunggu ini ternyata sambil bersihkan ini kan tadi. Nah ya ini kita enaknya kita copot aja deh ya, mesinnya kita copot. Ada yang nyangkut kah? Soket LCD-nya di bagian bawah ini. Kalau kena LCD-nya mateng aku. Ya, kita pantau-pantau dulu, kita cek-cek dulu. Jangan sampai ada yang kena. Oh, ini loh belum dibuka jis. Ini yang bikin keras. Ya, ini kadang lupa nih loh. Ya, apa gitu kan kok narik gitu. Oke. Tidak ada bekas cairan, ya, tidak ada bekas cairan. Ini kamera. Ya. Nah, tips buat kawan-kawan teknisi, seharusnya dalam bongkar di assembling ini kita harusnya menggunakan sarung tangan latex, sarung tangan karet, sehingga tidak ada listrik statis yang menyebar ke PCB ini. Nah, kalaupun kita tidak pakai, ya, saran saya kawan-kawan gunakanlah atau selalu pegang pinggirnya saja, pegang pinggirnya, gitu. Jadi jangan sampai kena komponen. Ini saya lihat pecah ya, padahal kita tidak ada narik atau nyongkel di area sini. Ini tadi berarti di bagian dia lampu blitz ini ya, bagian dari lampu blitz, berarti sensor ini, sensor. Kemudian nanti juga sekalian ini kita bersihkan ya, debu, sambil saya buka Borneo skematik. Ini kita bersihkan dulu sambil buka Borneo skematik. Ini debunya banyak banget tadi. Oke, ini sudah aman. Kemudian kita lihat jalur cas. Kita akan cek jalur cas dari HP ini. Kemudian ini sepertinya yang jelas aman ya. Saya tidak melihat ada tanda-tanda air, hanya debu tadi di colokan di plug and play-nya ini. Nanti kita coba kembali sambil kita buka jalur cas dari handphone ini. Nah, tentu chargernya itu masuk ke bawah sini. Nah, di sini sih nampak ya ada seperti bekas air, cuman juga seperti bekas tempelan logam begitu. Ya, di sini. Oke, saya buka, saya tampilkan Borneo Hardware Solution yang bantu kita untuk ngecek jalur casnya. Samsung seri S GT berapa nih? SMG
965U. G 965. Kita buka jalur casnya, kita buka. Nah, ini saya kecilkan dulu biar lebih full. Di bagian bawah nih, ini jalur casnya, febasnya di sini. Febasnya di bagian bawah. Jadi kalau kita lihat ya, nah kita samakan, berarti di bagian bawah ini ada jalur cas di bagian bawah di sini, di sebelah atasnya ya, di sini harus kita cek. Kita cek menggunakan multitester, apakah ada nilai tahanan dalamnya ataupun tidak. Ini yang pertama. Bang Haris, maksud ini yang saya sampaikan. Jadi kita harus cek dulu jalur febasnya. Kita cek jalur febasnya. Saya siapkan alat untuk mengukur. Oke, ini. Kemudian sekaligus. Nah, seperti ini. Ini malah double-double ya. Double-double. Ini sebentar, ini NDI. NDI ini saya harusnya pakai cam up. Kamera atas ini harusnya. Oh, salah. Ini udah benar NDI. Saya cek dulu. Ini kita pakai NDI HP1. NDI HP1 display. Oke. Kemudian untuk fisiknya kita pakai cam up. Di sini NDI all. Kita pakai cam up. Nah, oke. Jadi cukup begini ya tampilannya biar kawan-kawan bisa lihat. Ini kita ukur menggunakan dioda mode dulu. Kita ukur menggunakan dioda mode, kita lihat. Kita kalibrasi menggunakan dioda mode. Saya satukan kabel. Oke, ini sudah ground benar, sudah nyatu. Kemudian, nah di sini, di sebelah sini, ini febas. Kalau kita lihat dari Borneo skematik, kemudian febas ini akan masuk ke sebuah kapasitor di sebelah sini. Di sebelah sini, dia sebelah pinggir. Agak sedikit berbeda ini ya, kalau saya lihat. Saya lihat agak sedikit berbeda. Coba deh, ini posisinya begini. Oh, posisinya yang salah ya. Kah? Benar nggak? Coba deh. Ini, berarti yang atas sini. Ini febasnya. Ya, febas. Kemudian dia masuk ke sebuah kapasitor. Nah, di sini ada dua komponen yang tegak ini. Ya, ini ada nilainya. Ini lilitan, febasnya masuk ke sini. Kemudian untuk seterusnya, kalau kita lihat,
Dari Febas itu ke sini terus ke mana dia? Langsung ke bagian atas. Wah, ini masih kalengan ya. Masih ditutup kaleng ini. Masih di segel. Tapi kayaknya nggak disegel full. Nggak disegel full. Jadi kita harus cek di sini. Begini saja. Nah, ini dalam posisi kita pasang begini, ya, kita pasang dulu aja. Kita cek, kita pastikan apakah ada febat apa tidak nanti di konektor baterai, ya. Jadi ini kita colok cas, lalu kita ukur. Oke, sudah klik. Kita ukur di konektor baterai di sini nanti ada berapa volt saat cas dicolok. Ya, ini cas akan kita colok. Ini kawan-kawan juga bisa lihat di sini sambil di sini kan ya. Ini saya deketin. Set. Ya, ada 0,1 ampere ya. 0,2, 0,1 tegangan masuk. Harusnya ya kita cek tegangan di konektor baterai berapa volt dia. Hanya ada 1, oh ada ding, ada 4 volt. Berarti sebenarnya febatnya pun keluar, tinggal stabil ataupun tidak. Ini kita lihat. Nah, 4 volt, 3,8, 4,3 ya. Ini saya diam saja. Nah, tapi dia sempat drop nih. Nih kan? Ngedrop dia di 1,2. Balik enggak dia? Enggak balik, cuma 1 volt. Artinya ya, ini saya jelaskan lewat gambar ya. Nah, ini kita lihat nih, Bang. Ya, 0,7, 0,8. Padahal kan seharusnya 4 volt. Dari mana 4 volt itu? 4 volt itu dari IC cas di sini. Ya, dari sini. Yang mana dia? Kita lihat. Nih, di tulisan febat. Berarti febat itu melewati 1 lilitan ini dan melewati 2 kapasitor. Jadi tersangkanya ya, kita pastikan dulu nih biar mantap ya. Tegangan bisa hilang, kan harusnya 4 volt tuh, bisa hilang atau drop. Ya, kalau hilang, dia kemungkinan satu putus jalur outputnya bisa, jalur inputnya bisa. Nah, ini sempat ada tapi tiba-tiba drop, hilang. Berarti kemungkinan besar ada 2 kemungkinan. Kapasitor 2 biji ini ada salah satunya yang bocor, sudah hampir rusak atau bahkan rusak ya, atau IC casnya sendiri yang bermasalah. Itu. Jadi analisanya cuma 2. Makanya dia ngedrop. Kita ukur sekali lagi. Jadi yang paling penting yang ingin saya sampaikan lewat video ini ke kawan-kawan, bahwa kita harus betul-betul ukur nih output di sini. Nah kan? Harusnya 4 volt, ini cuma 1,2. 4 balik lagi dia gitu ya. Jadi sempat bagus normal tapi drop gitu. Dan kalau kita lihat di USB adapter, dia naik turun di sini. Gitu ya. Nah, jadi tersangkanya tadi sekali lagi ada 2 kemungkinan. Kalau enggak IC casnya, yaitu kapasitor yang 2 ini. Sehingga apa? Ya ini harus kita bongkar. Ya, harus kita bongkar. Nah, terus baterainya pengaruh enggak? Ya. Ini kita cek lagi ya.
kita cek lagi. Ini ada berapa volt tegangan di baterainya? Ada berapa volt? Ada 3,6 volt. Ini berarti kabel saya kebalik. Ya, kalau munculnya min seperti ini, artinya kabelnya terbalik. Tinggal kita putar nih, nanti dia tidak ada min lagi. Berarti minnya di sini, negatifnya, positifnya di sini. Ya, paham Mang Haris ya? Jadi kalau jangan kaget kalau ketemu min begitu. Ya, kalau pakai digital enak, tapi kalau pakai analog nggak muncul tuh tegangannya. Makanya kalau saran saya kepada kawan-kawan sekalian, ya pakai yang digital aja sekalian. Jadi enak kalau kita dalam servis handphone. Nah, ini harus kita bongkar dulu. Harus kita bongkar. Ini saya coba lihat sepintas ya. Nanti kalau memang memungkinkan, ini kita bongkar sekarang. Tapi kalau enggak besok. Karena di sini sudah cukup larut. Ya, ini saya bongkar dulu, saya congkel sedikit. Dia pakai thermal paste, pakai thermal nih, pakai apa pendingin. Berarti IC-nya gampang panas gitu kan. Ini kita potong aja. Ini agak rawan ya karena handphonenya masih lumayan mahal ini. Ya, agak rawan saya bukanya pun agak khawatir. Ini kalau kemarin ada yang jual 64 gitu, murah sih. Yang internalnya 64, yang agak mahal yang 256. Kita lihat dia posisinya ya, posisinya melengkung, berarti di pojok sini. Oh beda ini, beda. Ini 965. Jadi serinya beda, ini luar kayaknya. 965 sama-sama 965 U, tapi beda dengan posisi di sini ya. Tapi nggak apa-apa lah, beda-beda tipis lah. Kita pasti masih bisa bacanya. HP luar. Agak hati-hati betul, super saya hati-hati nih. Pelan-pelan mutarnya nih. Takut kayak Ajis tadi. Ajis ya. Ya, yang begini harus sabar. Enggak bisa buru-buru. Wong kadang yang sudah pelan-pelan hati-hati kayak gini, dia masih aja. Oh ya, bagian besarnya, komponen yang besarnya di sebelah sini nih. Terbalik dia posisinya. Pelan ya, sabar ya.
Saya gunting begini, tinggal yang sebelah sini. Kadang kan kita tidak sabaran tarik gitu kan ya. Ini digoyang-goyang dulu aja. Jadi biar dia melemah timahnya kan. Nah, walaupun pada akhirnya ya juga tetap kita tarik, tapi goyang-goyang dulu, baru tarik gitu. Nah kan sobeknya sedikit ada, tapi sedikit banget nih di bagian ujung. Tapi insya Allah aman. Ya, oke. Nah, baru kita cek nih di sini. Ya, baru kita cek apakah ada kapasitor di area ini yang short atau hampir short. Kita perhatikan nanti. Kembali menggunakan skala dioda. Saya cek satu persatu diodanya, jangan lupa. Ini yang bagian besar ini mungkin ya, yang besar ini febatnya ini. Jadi dia posisinya kebalik aja nih. Nah, jadi ya kita lihat deh. Kita lihat. Nih. Kalibrasi dulu. Oke. Cari ground dulu. Ini udah ground, seharusnya ini ground nih. Ya, ground. Nah, ini. Wah, kok putus? Nih. Ya, nggak ada nilai ya. OL. Ini OL. Ini kok OL semua? Multinya? Enggak. Ya. Nah. OL semua ini. Yang benar aja nih. Saya kok penasaran nih. Hah? Mana nih? Yang bener aja. Ini tak salah tekan lagi ya. Ini kan nyambung nih. Ini coba yang lain sini. Kenapa ini? Saya kok penasaran ini. Udah, groundnya ganti deh di body sini. Apa ini bukan ground ini? Ini ground. Oke, salah ya. Coba ini ya. Ini mungkin groundnya kurang bagus. Ini pakai ini nih. Yuk, coba bismillah. Nah ini. Ya, posisi groundnya aja masalah. Ya, posisi groundnya masalah. Ini 0,266. 0,266 ini agak cukup rendah. 0,5. Ini groundnya. Ini ground, ini jalurnya, ini groundnya. Ini jalur, ini groundnya. Oke. Ini ground, ini jalur. Ini jalur. Ini lilitan ini. Ya, ini pasti lilitan. Kemudian ini ground, ini jalur. Ini bagus semua nih angkanya nih. Ya, jalur, angkanya bagus di atas 0,5 kan ground. Oke, di area ini bagus. Nah, ini yang agak curiga ini di sini. Ya. 0,2 ini loh. Agak sedikit rendah dia. Bisa stabil enggak? Coba deh. Stabil, diam tapi
Hmm. Jadi ya saya pikir ya dari hasil pengukuran seperti ini saya bisa menyimpulkan ya, biar saya pikirkan IC cas yang bermasalah. Yang bermasalah IC cas. Jadi kita harus konfirmasi dulu ke orangnya. Kita kabari, Pak ini ganti IC cas. Karena harga handphonenya masih boleh dikatakan lumayan ya. Untuk penggantian IC cas ini paling tidak kita tarik 400.000 ya, 400.000 karena pertimbangan dari harga handphonenya seperti itu. Jadi pada pertemuan ini kan kita hanya analisa ya kawan-kawan ya, hanya analisa. Nanti tinggal tunggu besok kalau memang orangnya setuju baru kita bikin video lagi untuk eksekusinya. Oke, jadi sementara seperti itu. Ini kita bungkus kembali ya, kita bungkus kembali supaya untuk selanjutnya kita konfirmasi terlebih dahulu. Kebalik ya, balik ini hati-hati banget nih ya, takut ya. Tadi kesalahannya satu, SIM-nya ndak dilepas terlebih dahulu, itu tok. Nah ini pelajaran juga Ajis, kawan-kawan yang lain yang sebagai CS, sebagai penerima kartu SIM ya, kartu SIM itu harus dikembalikan. Ini sering masalah, takutnya satu hilang ya, takutnya hilang. Ini ini nah, jadi tadi ketika nggak masuk saya koreksi, kok nggak nyaman ini. Nah ini dibutuhkan latihan ya, kok waktu dipasang nggak nyaman, ada yang ganjel gitu, koreksi. Jangan main tekan ya, main hajar saja ya. Ini sensornya kamera depan nih ya, oh enggak, sensor ding gitu. Ini enggak kita bungkus total, kita kondisi setengah dibuka ke depan. Ini kita pasang kembali. Posisinya mulus perutku. Taruh di bawah, ini di atas, ini masuk begini. Nah, jadi besok nggak perlu bongkar plug and play nya, nggak perlu bongkar plug in ya, karena sudah pasti bukan dari plug in nya yang bermasalah. Ini kadang bisa masuk duluan ataupun belakangan, bebas tergantung posisi waktu kita pasangnya. Nah ini ditekan gitu aja dia klik. Ini klik, LCD klik, kemudian jadi biar nggak berantakan, nih kita pasang kembali. Ini klik dulu, ini tempel kabel, ini begini.
Oke kawan-kawan, ini udah selesai, tinggal dipasang, kemudian kita lihat kembali apakah ada keajaiban dia berubah setelah diukur gitu kan ya. Cuma diukur-ukur, oh ini sering terjadi loh, tapi ya impossible, maksudnya sangat jarang terjadi. Kalau memang ada ya alhamdulillah. Ini kita lihat di ampernya naik sama seperti tadi ya, 1 tapi turun lagi, ngedrop lagi ini ya, nggak bisa. Memang IC cas saya pikir ada masalah ya, ini drop. Oke, demikian kawan-kawan, kita tunggu sampai besok konfirmasi dari yang punya handphone ya. Ya ini sambil juga baterainya kita tembak. Demikian, terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit endorse, sisipan iklan bagi kawan-kawan yang ingin belajar tentang perbaikan handphone, bisa menghubungi nomor yang tertera di teks running tag di bawah ini ya. Bisa ke Mbah Tommy, bisa ke admin Indah ya. Nah, untuk yang lain-lainnya itu tim support. Dan perlu diketahui, LPK Quantum Telecommunication Semarang sampai saat ini masih menyelenggarakan training teknisi ponsel online dan offline. Bagi yang berminat, silahkan segera menghubungi admin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Tetap semangat dan tetap terus belajar.